Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Acep Kursi Amarullah. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di room saya dan memenuhi undangan saya. Tidak lain tidak bukan saya hanya ingin mengajak berdiskusi, ingin mengimbaskan atau berbagi ilmu yang mana ini juga merupakan salah satu tugas dari pendidikan program guru penggerak angkatan 10 ya. Eh, Selama 30 menit ke depan kurang lebih kita akan berdiskusi bersama ya. Sebelumnya ada beberapa peraturan, bukan peraturan ya, keyakinan. Jadi siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya, boleh berbicara, boleh menanya, boleh berbagi, boleh dengan catatan raise hand dulu ya. Ada tombol raise hand di HP, di laptop Bapak Ibu. Kemudian yang kedua saling menghargai, saling menerima pendapat, dan kita saling berbagi ilmu. Itu barangkali. Eh, Sebelum dimulai, saya ingin mm, share screen dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat budaya positif? Sudah. Budaya pemahaman dan penerapan budaya positif itu ya? Itu bukan? Ya, ya, ya. Jadi ini yang akan kita diskusikan bersama. Jadi itu judulnya pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, ini tuh ada di modul 1.4 di dalam LMS ya, di pendidikan guru penggerak. Nah, baik. Nah, ada konsep utama budaya positif, ada 7 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol, restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari 7 poin ini eh, selama 30 ke depan 30 menit ke depan kita akan bahas ya secara bersama-sama. Baik, langsung saja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi paradigmanya itu mewujudkan semua siswa itu menuju ke atau mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, apakah masih ingat atau ada yang tahu nggak profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Boleh di-on-kan suaranya. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Nilai profil pelajar Pancasila itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bahasa Bu Divi kemarin sudah waktu diskusi. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Terus berakhlak mulia, baik betul. Terus apa lagi? Diri, betul. Apa lagi? Kre, gotong royong, kreatif, benar, bernalar, kritis, dan berwawasan
global. Iya, betul. Jadi itu ya nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Nah, ada disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang diterapkan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bahkan cenderung berkaitan dengan ketidaknyamanan. Jadi ini ya disebut disiplin itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan siswa yang disiplin diri sehingga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang tahu nggak apa bedanya intrinsik sama ekstrinsik? Kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Ya, contohnya kalau intrinsik itu kemauan diri sendiri, kesadaran sendiri dari siswa atau dari guru. Kalau ekstrinsik biasanya siswa melakukan hal-hal positif itu karena takut atau karena disuruh, karena apa namanya ya, karena takut dihukum. Nah itu ekstrinsik, jadi tidak dari diri murni ya, jadi itu ekstrinsik, itu bedanya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Gitu. Nah, contohnya ini nih ada gambar di sini sedang embun pagi, sedang belajar ya, berpakaian rapi, sopan, juga disiplin positif. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa, ada 3 ini ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini tadi unsur abi ada ekstrinsik sama intrinsik. Ini bedanya. Siswa melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi mengerjakan tugas, datang tepat waktu, membersihkan kelas, melakukan piket itu karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi ekstrinsik. Gitu ya. Kemudian mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Contohnya siswa melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi eksternal. Misalkan ada siswa yang ingin dikasih nilai, contohnya ya nilai tambahan, dia melakukan apa namanya, misalkan caper atau apa gitu, itu kan ingin mengharapkan imbalan atau dari orang lain atau guru, itu juga merupakan motivasi eksternal ekstrinsik. Nah, kalau ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, tadi sadar, oh kita jam 7 itu harus masuk sekolah. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi tidak disuruh, eh, tidak harus diingatkan. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan. Nih, kalau hukuman itu akibatnya akan menyakiti ya, tentu saja menyakiti fisik, menyakiti hati, ya mental dan sebagainya. Terus membuat siswa tidak nyaman. Kalau sudah dihukum pasti tidak nyaman ya, nggak enak. Terus kemudian rasa takut, takut sama si bapak itu, takut sama si ibu itu, gitu ya.
Itu dampaknya akibat. Kemudian memaksa, ya. Siswa menyembunyikan kesalahan, siswa menjadi rendah diri, jadi motivasinya itu menurun, jadi tidak semangat lagi. Kalau penghargaan ini akibatnya tidak efektif, merusak hubungan, contoh iri. Nah, ya. Kemudian menghambat kreativitas, sistem ranking dapat menjadi hukuman hilangnya rasa menghargai diri. Nah, ini penghargaan juga ada dampak buruknya ternyata Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua penghargaan itu punya nilai positif. Ada. Contohnya gini ya. Simpelnya saya gini. Ketika siswa kita mengikuti sebuah perlombaan misalkan, kemudian siswa kita itu juara satu pas pengumuman, kemudian diumumkan misalkan siswanya itu Amelia juara satu. Oh, dia tuh langsung apa namanya merayakan penghargaan gitu ya, kesenangan di depan di depan peserta yang kalah atau gagal. Bagaimana perasaan peserta itu? Nah, pasti kan ada dua kemungkinan, ada iri atau termotivasi. Nah, yang efektif gimana harusnya? Boleh kalian meluapkan kesenangan asal kalau bisa di belakang orang yang mendapatkan kegagalan. Begitu, itu simpelnya. Ya, itulah banyak sekali contoh-contoh penghargaan yang hmm, ini contoh-contoh lain di kelas. Misalkan, anu ke depan di pasihan permen. Nah, jadi karena hayang hayang permen keharap. Ketika taya permen mau keharap. Nah itu juga gagal, penghargaan yang gagal. Gitu ya. Jadi stimulus itu kita harus belajar mengubah paradigma itu. Biasanya kan kita kalau diiming-iming hadiah itu anak akan semangat. Ternyata paradigma itu tidak tepat. Ternyata ya yang saya temukan gitu. Terus, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi akibatnya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, siswa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Contohnya gini, konsekuensi teh ya kan siswa kesiangan ya. Terus kan ada catatannya ya. Ada catatan di guru piket atau di guru guru yang bertugas gitu ya. Kamu sudah hmm, apa namanya kesiangan 2 kali misalkan. Konsekuensi itu apa namanya memerlukan perhitungan atau data. Jadi perlu monitoring berkelanjutan seperti itu. Ya. Nah, kalau yang terakhir restitusi ini akibatnya siswa bertanggung jawab akan perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain, siswa memegang kontrol, siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau ini dari yang ketiga tadi ya, hukuman, terus apa dari teh? Penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga itu berasal dari ekstrinsik. Ya, yang tadi di awalnya masih ingat ya Bapak Ibu. Nah, kalau restitusi itu berasal dari dalam diri, itu intrinsik. Nah, itu yang disebut restitusi. Nanti di depan akan ada contoh penerapan saya menggunakan segitiga restitusi ya, boleh disimak nanti. Jadi kalau restitusi itu eh, berasal dari dirinya sendiri, ya, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini nih, eh, kayak contoh. Ada kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, hukumannya kalau kalau dikasih hukuman dong. Jadi gini, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, itu kan guru pasti ada yang menghukum,
ada yang biasa aja, ada yang lanjut gitu ya. Kalau kalau dihukum, itu tindakan guru menghukum siswa dengan keluar kelas atau tidak boleh duduk selama 10 menit. Maka guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, guru marah dan siswa menjadi takut. Gak ada suaranya. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kalian? Bapak kecewa pada kalian. Nah, itu kan anak eh, merasa bersalah. Orang harus membuat kesalahan ke sekolah, membuat kesalahan ke ibu, ke bapak. Itu biasanya kalimat yang diucapkan seperti itu. Atau misalkan yang kesiangan. Berapa kali ibu tuh sabaraha kali ngebejaan kalian kaberangan deui. Kamu mau ibu ditegur sama kepala sekolah? Kalian banyak oh ibu ditarik ke kepala sekolah. Ya, itu itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, geus capek bapak tengah bejaan di sabaraha kali kaberangan deui. Nah, itu kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Ah, orang salah wae kumahanya iya, kumaha iya. Itu ya. Selanjutnya, kontrol sebagai teman. Contohnya, ayolah berdamai buat Bapak Ibu bangga, ini hanya kesalahpahaman. Nah, jadi kalau teman mah biasanya nada bicara agar datar atau rendah. Misalkan anu gelut kan tadi kasusnya ya. Udahlah, geus aya masuk salaman we geus tong ieu deui tong gelut deui nya. Ieu kur salah pahaman unggul. Nah, kalau gitu eh, contoh kasus yang lain misalkan kesiangan. Kesiangan. Kamana wae atuh Neng, jang geus kaberangan wae. Nyalah sok ayeuna mah eh, karena geus jam sakieu sok ayeuna masuk masuk ke kelas gitu. Itu kan kontrol teman. Ada efek positif, ada efek negatifnya. Efek negatifnya, anak bakal kecenderungan, ah, udah kamari ge, si Bapak Acep mah, sedikit yang Pak Acep mah, orangnya mau dihukum, ah, dan geus merasa berteman teh, gitu. Ah, dengan si ibu itu mah, orang melakukan kesalahan oge, malah naon dan sedikit orang mah jeung Bapak eta mah. Nah, itu dampak negatifnya dari teman, kontrol posisi teman, seperti itu. Kalau yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau sama dengan konsekuensi tadi, menggunakan data, diagram, segala macam. Kalian sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau pemantau ini biasanya dikaitkan dengan peraturan. Kalian gelutnya tadi duaan. Cing naon enak misalkan hukumannya kalian tahu tuh. Misalkan nanti peraturan di sekolah ieu ada gelut kumaha misalkan SP hiji, SP2 segala macamnya. Mun kasiangan 3 kali, tahu teh mun kasiangan 3 kali dikumahakeun, dipulangkeun deui segala macam. Nah, itu sebagai pemantau. Ada konsekuensi nu tadi teh anu sesuai data teh ya masih ingat pasti. Yang terakhir adalah manajer. Nah, nu tadi teh manajer. Apakah manajer mah segitiga restitusi diajak ngobrol. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan tersebut? Misalkan tadi Garlut, ya, tahuan kesalahan, kira-kira bagaimana. Jadi kan secara singkat mun anu gelut kita kan harus mengakurkan deui, mengakurkan, mana tinggal teh mendamaikan, mengakurkan, mendamaikan. Jadi biarkan kedua orang itu yang muncul dalam dirinya untuk berdamai dengan sendirinya. Kita hanya menuntun, mengajak mereka berdiskusi, berdialog agar keluar dari intrinsiknya sendiri. Begitupun yang kesiangan tadi, diajak ngobrol, diajak berdiskusi agar mereka tahu apa yang harus diperbaiki dalam dirinya sehingga tidak akan kesiangan lagi seperti itu. Ya, nah itulah 5 posisi kontrol sebagai guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, nah
Saya juga sebetulnya masih bisa berperan sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, bahkan kelima posisi kontrol itu masih ada dalam diri saya ya, jujur. Saya juga suka menghukum ya. Nah, saya di sini ingin mengajak ke Bapak Ibu semua, ayolah kita untuk belajar mengetahui atau kondisi anak murid kita, anak didik kita, karena anak didik itu beraneka macam, beraneka ragam latar belakang, ya, keinginan, bakat dan sebagainya. Kita harus mengerti itu, ya. Jadi kita kalau sudah mengerti, sudah paham, kita bakal tahu nih posisi kontrol mana yang harus diberikan, ya. Apakah penghukum atau dan sebagainya, manajer. Nah, yang efektif itu dari kelima ini sebagai manajer, ya. Terus jelas ya, jadi manajer yang paling bagus gitu, paling efektif. Nah, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Tadi tidak menanyakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa harus melakukan protokol kesehatan? Mengapa saat berkendara harus menggunakan helm? Peraturan atau keyakinan? Bedanya keyakinan sama peraturan apa? Kalau peraturan, secara simpelnya saja, kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga atau instansi atau sekolah lah, itu aturan. Set, aturan ini. Kalau keyakinan itu muncul dari dua arah, ya, dari dua arah, dari lembaga satu, dari murid satu. Jadi klop gitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang di aturan ya, kalau misalkan suatu aturan, kadang ada yang cocok, ada yang tidak gitu ya. Misalkan aturan ini mah cocoknya jangan siswa kieu, tapi teu cocok kan yang siswa nu kieu. Biasanya suka ada yang gitu ya biasanya. Eh, tapi kalau keyakinan itu kan anak membuat. Misalkan keyakinan kelas, tidak boleh makan di kelas, membuka sepatu ya, atau memperhatikan. Jadi anak-anak yang menulis sendiri. Jadi anak-anak yakin, ya anak-anak yakin. Jadi tidak guru langsung kamu harus tidak boleh makan di kelas. Kamu harus membuka sepatu. Kamu harus menjelaskan. Jadi kalau gitu anak akan merasa ini terpaksa. Jadi enggak dalam dirinya sendiri gitu. Seperti itu ya. Itu bedanya keyakinan sama peraturan. Itulah simpel nama. Nah, ini nih. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan. Nah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Itu keyakinan. Bedanya kalau peraturan. Kalau peraturan kan udah ini ya, udah paten gitu. Kudu sakieu. Nah, kalau keyakinan mah dilibatkan. Kalau warga kelas siapa aja? Guru sama murid. Kalau warga sekolah, guru, murid, yayasan, orang tua, kesananya lagi apa namanya, komite, itu harus dilibatkan. Keyakinan sekolah disebutnya. Kalau keyakinan kelas dari warga kelas. Jadi harus dilibatkan. Seperti itu, ya. Nah, saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 8B ya. Kebetulan saya di kelas ini. Ini ada prosesnya atau tahapan pembuatan ke kelas. Yang pertama berdiskusi dulu tentang peraturan kelas. Diajak ngobrol, kita tuh enaknya gimana ya kalau belajar? Pengennya kalian seperti apa? Bapak itu harusnya gimana? Jadi biar enggak terbuka. Biar terbuka. Jadi kita tuh bukan diktator ya, guru itu bukan kalian harus gini, kalian harus gini. Kita juga harus punya feedback dari siswa. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, diskusi dulu. Kemudian menuliskan peraturan kelas, siswa menuliskan. Kemudian menempelkan peraturan kelas, ditempelkan di kelas. Merumuskan peraturan keyakinan kelas, ini maksudnya merumuskan bisa ada yang sama ya, bisa atau ada yang misalkan gini. Eh,
jangan makan sama jangan minum itu kan sama lah Cina mah bisa dirumuskan deh atau buanglah sampah pada tempatnya jangan buang sampah segala macam itu bisa dikerucutkan lagi lah gitu maksudnya ya merumuskan. Kemudian menanggapi kegiatan merumuskan keyakinan kelas. Nah, ini dibaca oleh siswa atau perwakilan, nanti ditanggapi oleh siswa yang lain. Ah ini mah kurang cocok, bisa di redaksinya atau di keyakinannya boleh nanti akan terjadi apa namanya komunikasi gitu dari siswa. Jadi siswa ya siswa semua siswa yang menentukan. Ya kita tuh harus belajar kayak gini. Nggak boleh gini. Kita tuh enaknya gini. Biarkan aja mereka sina sina berdiskusi kumaha kahoyongna mereka gitu. Karena kita belajar bukan zaman kolonial ya eh, budak kumaha guru sekarang mah enggak kita harus dua arah kita harus menghamba pada murid kalau kata Ki Hajar Dewantara itu ya itu tahapannya. Nah ini contoh keyakinan kelasnya sudah ditulis ya ditempelkan disimpan di kelas kita ya kalau memungkinkan disimpan biar menjadi pengingat juga. Jadi anak kalau melakukan kesalahan kita ingatkan lagi keyakinan kelas. Kan kita sudah yakin harus membuat misalkan tugas tidak boleh kesiangan seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini cara pengaplikasian ya. Ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Contoh kata-kata atau kalimat untuk menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Apa namanya? Bentar ada yang masuk ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, lanjut. Contoh penerapan segitiga restitusi di SMP Salama Johari. Nah, saya sudah bilang sudah melakukan penerapan segitiga restitusi yang bertujuan untuk yang tadi teh eh, membimbing atau mengarahkan mereka kepada kelompoknya agar tidak memecahkan masalah lah ya masalah. Contoh boleh disaksikan bersama-sama.
Bapak Ibu, tadi filmnya ada suaraan nggak? Ayatnya Bu? Oh, coba sih, coba. Ini ayatnya Bu, tadi. Tadi ayatnya barusan Bu. Nggak ada. Mau apa? Ada suaraannya. Sebentar Bapak Ibu hebat. Nang Dewana Raja. Ada suaraan Pak Un? Eh, Oke, kita ke kasus 2. Coba yang ini ada suaraan gitu. Tadi ada suaraan nggak, Bu Giska? Ada Pak. Ya. Ada.
Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah terdengar video yang kedua? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itulah contoh penerapan segitiga restitusi di SMP Islam Al-Jauhari. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tahapannya itu harus dilalui. Stabilkan identitas dari ya. Validasi tindakan dan menaikkan keyakinan. Jadi kita harus punya keyakinan di kelas. Nah, Bapak Ibu, itu saja mungkin pemaparan materi atau diskusi pada siang kali ini. Sekarang saya ingin membuka diskusi tanya jawab. Silahkan 3 orang saja untuk raise hand terlebih dahulu. Boleh menanya, boleh sharing pendapat, boleh menambahkan, boleh apapun itu silahkan. Terkait disiplin positif dan budaya positif. Silakan yang mau bertanya. Boleh, Pak Dadang raise hand. Boleh Pak Dadang, silakan di on suaranya, mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, apa ya? Tadi menyimak dari pemaparan, kan ini mohon maaf Pak untuk penjelasan dari yang tadi ada hukuman, kemudian ada reward, ya Pak ya, ada penghargaan, mungkin ada penghargaan, ada penghukuman. Nah berarti kalau misalkan seperti itu, kesalahan itu sudah dilakukan di sejak anak itu berusia dini, Pak. Ya kesalahan-kesalahan yang baru saya sadari bahwa itu memang yang dianggapnya baik, yang dianggapnya benar itu ternyata kesalahan, ya itu sudah dilakukan sejak anak itu di usia dini. Nah, contohnya seperti apa? Anak sulit atau susah untuk makan. Yuk dek makan dulu, nanti dikasih jajan, dikasih apa gitu. Atau anak yang mau mandi nih, yuk pak minta jajan, nanti mandi dulu, nanti baru dikasih, seperti itu. Nah berarti kesalahan itu sudah dilakukan dari pihak orang tua ya Pak ya, makanya membuat anak didik juga menjadi terbiasa gitu Pak, karena di mana ada satu kelakuan baik itu akan mendapatkan reward ataupun mendapatkan pujian, seperti itu Pak ya. Oke. Nah sekiranya gitu ya, jadi dari pemaparan itu cara simpel buat anak ya secara umum gitu Pak, kalau diterapkannya memberikan reward ya kadang dianggapnya salah, memberikan hukuman ya memang tidak efektif juga, seperti itu. Nah contoh spesifik aja Pak yang paling mudah untuk untuk mempermudah untuk pemahaman itu bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Oke, jadi bagaimana contoh spesifik penerapan agar tadi ya menurut Pak Dadang, pertanyaan Pak Dadang, dihukum salah, di penghargaan salah, mungkin gitu ya Pak Dadang. Kumaha nu Ya, sebetulnya nu bagusna merenya nu idealnya kumaha. Oke, nanti ya kita diskusi bersama. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Boleh, silahkan raise hand dulu. Boleh? Ada? Pak Yogi, Pak Anggara, mungkin Bu Hasya, Bu Dipi boleh yang mau bertanya seputar disiplin positif? Atau mau jawab dulu ya? Jawab dulu lah ya. Jadi memang betul ya, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan tidak hanya di sekolah. Kita sebagai di rumah juga sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin yang punya anak ya.
kita juga harus menerapkan restitusi kepada anak kita di rumah agar nanti ketika di sekolah, karena tadi teh cek padadang berarti salah keluarga nak cenanya bisa jadi bukan salah, mungkin kurang beda-beda ini ya, beda apa namanya, beda cara didikan mungkin ya. Nah jadi eh, yang segitiga restitusi ini bisa diterapkan juga di rumah ya, Radang, seperti itu. Kemudian bagaimana atuh cenah? Kalau menurut ini mah ya, menurut pemahaman saya selama CGP yang efektif itu ya pakai posisi kontrol sebagai manajer teh anu tadi ya, agar nilai-nilai intrinsik kesadaran diri muncul dalam dirinya. Seperti itu, padahal kalau misalkan tadi penghukum otomatis eh, apa namanya, siswa dampaknya akan malas, akan takut, bahkan akan keluar di sekolah atau hoream bicarakan dihukum baik keluar ujungnya itu bisa jadi seperti itu. Kalau manajer itu anak merasa dirangkul, merasa diakui siga tadi nu gelut ya, atau anu kaberangan ditanya heula, disusur lah. Jadi mereka merasa oh geningan orang melakukan kesalahan teh ada ininya gitu ya, di ku guru teh di iya gitu. Nah namanya teh bukan bukan dibenarkan. Apa namanya? Hmm, ada yang jadi anak tidak merasa bersalah gitu. Maksudnya ada yang meluruskan seperti itu. Salah tapi ada diluruskan. Kurang lebih itu jawaban dari saya, Padang. Kalau tidak puas, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas ya. Silakan pertanyaan nomor 2, boleh? Karena kita punya waktu 2 menit lagi, 15 menit lagi. Ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita apa namanya, sesi terakhir ya, foto bersama. Tapi saya mohon untuk on kan kameranya, ya Bapak Ibu. Hai, halo. Iya Pak, halo. Mau bertanya, Mat? Tidak Pak, cukup. Oke, kalau cukup semuanya boleh buka kameranya, buka on, kita foto bersama dulu. Wih, Paun, bagus. Aman. Wahsya, Bu Dipi, Pak Yogi. Bentar ya, nunggu yang lain. Yang lain, Pak Anggara boleh on cam. Bu Neng Dini, Bu siapa lagi ini tuh? Ahmad mau bertanya, raise hand. Oh, kepencet. Oh, kepencet. Terus naon, santai, man. Nah, buas. Buas, oke. Pak, ada Ahmad mau nanya tuh Ahmad. Ahmad mau nanya. Oke. Bu Dipi, kita foto bersama Bu Dipi. Pak Dadang. Mumoy, Pak Anggara boleh? Mana kalau tadi? Pak Yogi, terima kasih Pak Yogi, Bu Dipi, belum Pak Anggara, Pak Mumoy sama Kamelia, Ibu Kamelia. Nah, Bu Dipi udah, Bu Asa udah, Pak Uun, Bu. Oh Pak, Kalau yang berantem di kelas nggak difasilitasi, Mas. seharusnya pakai boxing ya Pak ya. Oke. Biar makan bisa difasilitasi gitu, disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Iya Pak, seharusnya mungkin di setiap sekolah itu ada boxing Pak, eskul boxing. Tadi tuh ngobrol aing geus ditutup ngobrol. Oke, lihat Bapak Ibu kameranya, kita foto bersama ya. Dalam hitungan ketiga. Kasih. Bu Dipi, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu, bisa anu teka. Bentar Bu, sekali lagi Bu Papa, paham, tahan. Tahan.
Bentar, save dulu. Save dulu ya. Oke. Siap. Sekarang lagi Bapak Ibu, gaya bebas, boleh gaya bebas. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Cheese bahasa. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kekurangannya. Mohon maaf karena juga saya masih belajar ya. Dan di sini juga saya mengajak pelajar. Oh, Pak Anggara belum dipoto ya. Foto. Bang ketiduran. Tiduran Pak, aduh. Terima kasih. Sami-sami Pak. Ya. Nuhun sadayana tiasa lab group tiasa. Atur nuhun Bu Hasa, Bu Dipi, pada Pak Paun. Ahmad, Momo sadayana. Atur nuhun sadayana atur nuhun. Pak Agni atur nuhun, Neng Dini. Bu siapa lagi ya? Bu Kamelia, terima kasih atur nuhun. Terima kasih.